Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Uni Witri Indra. Kali ini kita akan membahas pembelajaran BAM atau budaya alam Minangkabau. Dan yang akan kita bahas adalah 7 langkah proses perkawinan atau pernikahan di Minangkabau. Oke, lanjut ke CKP. Hai. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran kali ini, yaitu upacara perkawinan atau pernikahan di Minangkabau. Bagaimana tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya? Mari kita lanjut pelajari. Nah, di daerah Minang itu untuk proses upacara perkawinan atau pernikahan itu meliputi 7 tahap atau 7 langkah yang harus dilalui oleh kedua belah pihak, baik pihak perempuan atau pihak laki-laki. Apa saja yang 7 tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah Manapiak Bandul. Jadi di Minangkabau, meminang, Manapiak Bandul ini sama dengan meminang ya. Jadi meminang itu dilakukan oleh pihak perempuan. Dan ini terjadi karena di Minang itu atau di Minangkabau ini adalah garis keturunannya menurut pihak ibu atau yang disebut juga dengan matrilineal atau matriarkat. Proses Manapiak Bandul ini itu dilaksanakan yaitu dengan cara pihak perempuan mengutus orang kepercayaannya datang kepada keluarga laki-laki atau pihak laki-laki. Namun untuk kunjungan pertama itu dilakukan oleh keluarga perempuan, yaitu orang tua perempuan datang ke orang tua laki-laki untuk mengatakan maksud mereka, yaitu meminang anak si bapak ibu tadi, anak laki-laki tadi. Nah, kemudian barulah keluarga perempuan ini mengutus orang kepercayaan untuk datang lagi ke rumah pihak laki-laki. Kedatangan orang kepercayaan keluarga pihak perempuan ini ke rumah pihak laki-laki itu sambil membawa sirih lengkap atau siriah ya kata orang Minang. Jadi lengkap, ada bahan-bahan untuk mengunyah siriahnya lah gitu. Ada sadahnya atau ada gambirnya dan lain-lain. Nah, itu orang kepercayaan keluarga perempuan yang membawa ke pihak laki-laki untuk mengatakan maksud mereka tadi. Nah, kedatangan kepercayaan orang keluarga perempuan tadi ke keluarga laki-laki tadi untuk mengatakan maksudnya, di keluarga laki-laki mereka akan minta waktu untuk berembuk dengan kaum kerabat mereka. Dan apabila mereka telah berembuk, kemudian mereka mendapatkan hasilnya atau jawabannya, maka jawaban yang mereka hasilkan atau jawaban dari hasil rapat mereka tadi, mereka akan sampaikan lagi kepada orang kepercayaan dari pihak laki-laki untuk disampaikan kepada kepercayaan pihak keluarga perempuan yang datang tadi. Dan biasanya orang kepercayaan ini ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dan 1 orang laki-laki ini biasanya adalah orang yang sudah dewasa atau yang sudah menikah. Jadi tidak sembarang orang yang pergi menjadi utusan keluarga perempuan untuk mendatangi keluarga yang laki-laki. Nah, masuk kita ke proses yang kedua dari acara pernikahan di Minangkabau ini, yaitu meminang. Nah, meminang ini adalah jika pihak laki-laki sudah setuju dengan kedatangan orang kepercayaan pihak perempuan tadi, maka baru kita bisa melakukan proses peminangan. Dan orang kepercayaan dari pihak keluarga perempuan tadi akan datang bersama mamanya atau adik ibunya atau kakak ibunya yang akan menikah atau kakak ibu anak daro lah istilahnya. Ini akan datang lagi ke rumah laki-laki
dan meminang anak laki-laki tersebut. Dan pinangan ini akan disampaikan ke pihak laki-laki melalui mama penghulu dari keluarga pihak laki-laki juga. Jadi biasanya ini akan dirembukkan lagi. Kemudian nanti jawabannya juga akan disampaikan kembali lewat utusan pihak laki-laki. Jadi awal-awal ini agak bolak-balik ya, tapi banyak yang perempuan dulu yang mendatangi keluarga laki-laki. Ini terjadinya di Minangkabau karena matriarkat atau matrilineal tadi. Nah, kalau sudah terjadi proses peminangan, itu berarti si laki-laki yang akan dilamar oleh keluarga perempuan ini sudah setuju. Maka lanjutlah proses ketiga, yaitu batimbang tando. Nah, batimbang tando ini sama juga dengan proses bertunangan. Kalau bagi orang lain atau daerah lain itu namanya bertunangan. Nah, tunangan ini dilanjutkan dengan penukaran benda, suatu benda, misalnya bisa jadi cincin atau kain tenun balapah ya, atau kayak apa tuh, songket gitu, atau keris yang diberikan oleh keluarga perempuan ke keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa anak laki-lakinya mereka sudah bertukar tando dengan anak perempuan yang membawa cincin emas tadi. Jadi tukar tando kata orang Minang tuh itu ya. Jadi perempuan membawa suatu barang ke rumah laki-laki untuk menandakan bahwa si laki-laki ini udah calon marapulai buat anak gadis mereka. Nah, pada saat acara batimbang tando atau tunangan tadi, di situ akan ditentukan hari, bulan, tanggal, dan tahun akan dilaksanakannya pernikahan anak mereka dan perhelatan di rumah mereka masing-masing. Dan kalau sudah ditentukan hari baiknya, maka malam akan menikah itu atau malam sesudah acara timbang tando tadi, maka diadakanlah namanya malam Bainai. Jadi malam Bainai ini adalah calon marapulai dengan calon anak daro itu akan diberi inai kuku jari kaki mereka dan kuku jari tangan mereka. Ini adalah sebagai tanda bahwa antara si marapulai dengan si anak daro sudah ada ikatan pertunangan. Jadi acara malam Bainai ini memang betul-betul diadakan pada waktu malam hari ya, jadi bukan pada waktu siang. Nah, untuk acara malam Bainai ini sendiri itu dilakukan di rumah pihak keluarga perempuan. Jadi yang calon marapulai ini datang ke rumah nak daro atau calon anak daro dengan beberapa kerabatnya, barulah dilakukan acara malam Bainai di rumah calon anak daro tadi. Dan yang memasangkan inai ke kaki dan ke jari kaki dan jari tangan mereka itu adalah calon mertua mereka masing-masing. Misalnya yang perempuan dipasangkan oleh calon mertuanya, dan yang laki-laki juga dipasangkan oleh calon mertuanya inai pada jari kaki atau jari tangan mereka masing-masing. Oh ya, untuk masa pertunangan mereka ini, misalnya malam Bainai ini kan karena mereka sudah bertunangan, dan jarak tunangan dengan acara pernikahan atau perhelatan itu di Minangkabau itu sendiri tidak boleh lama-lama. Karena di Minang ada pepatah yang mengatakan kalau adonia elok kenapa dilambek-lambekkan. Berarti karena kita udah tujuannya mau acara baik, karena mau menikahkan anak kemenakan, ya udah ngapain lama-lama, tunggu waktu yang lama, dipercepat saja. Nah, itu menurut adat Minang. Karena kita tadi bercerita tentang malam Bainai, maka saya jadi tergelitik nih untuk
dengarkan kepada Anda semua lagu Malam Mbak Inai dari Sumatera Barat atau Minangkabau ini ya. Boleh Anda nikmati sambil mendengarkan musik Talempong Malam Mbak Inai. Oke, dengarkan ya lagunya ya. Jadi di sini diceritakan ya, Marapule datang, anak darunya takut. Oke, maaf ya, udah saya coba ikuti, rupanya karena tidak usah rekam langsung, jadi dia agak dari satu nada. Jadi saya cancel dulu untuk merekam. Oke, setelah kita dengarkan lagu Malam Mbak Inai tadi, dan kita telah menikmati musik talempongnya, itu musik khas Minangkabau ya. Kita lanjut ke proses keempat dari pernikahan di Minangkabau, yaitu proses yang keempat, menikahkan. Jadi kalau sudah tukar tando atau bertunangan dan terjadinya Malam Mbak Inai, masa kita sudah mulai boleh melakukan proses pernikahan. Nah, pada proses pernikahan ini juga akan dirembukkan di mana pernikahan itu akan dilangsungkan, apakah di kantor KUA, di masjid, atau di rumah yang pihak perempuan. Nah, setelah menikah nanti, yang laki-laki belum boleh pulang ke rumah perempuan
karena di adat Minangkabau nanti akan ada malam bajapui. Nah, jadi laki-laki setelah nikah itu mereka datang ke rumah perempuan sebentar, makan, lalu kembali ke rumah mereka lagi atau ke rumah pihak laki-laki lagi. Nanti pada hari yang ditentukan atau besoknya baru akan diadakan manjapui marapulai namanya. Barulah si marapulai ini dibawa lagi ke rumah si anak daro untuk menetap di rumah si anak daro. Oke, lanjut ya ke proses yang kelima. Oke, karena sudah dilaksanakan malam Mbak Inai tadi, kemudian juga sudah dinikahkan. Nah, kita masuk ke tahap kelima atau proses kelima, yaitu manjapui marapulai. Jadi kan tadi itu setelah menikah yang laki-laki belum boleh nginap di tempat perempuan ya, hanya singgah sebentar. Setelah nikah nanti kembali lagi pulang ke rumah orang tua yang laki-laki, si marapulai tadi. Nah, pada waktu acara manjapui marapulai inilah diadakan saat perhelatan. Jadi keluarga pihak perempuan atau anak daro ini datang ke rumah yang laki-laki menjemput marapulai istilahnya. Dan salah satu yang dituakan di keluarga pihak perempuan, biasanya ini mamanya ya, akan meminta izin pada keluarga laki-laki untuk membawa marapulai ke rumah anak daro. Nah, membawa ini tidak langsung dibawa saja, tetapi juga pakai kata-kata yang indah atau kami sebut atau orang Minang nyebutnya pakai kata petatah petitih. Jadi tidak main langsung bawa aja ya. Nah, oke, nah itu tahap kelima. Kita lanjut ke tahap keenam. Oh ya, ketika proses menjapui marapulai tadi, maka anak daro akan disandingkan dengan marapulai sebentar di rumah pihak laki-laki tadi. Kemudian barulah mereka kembali ke rumah anak daro dengan membawa marapulai beserta beberapa kerabatnya. Dan sesampai di rumah anak daro tadi lagi, mereka juga disandingkan lagi untuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. Jadi mereka disandingkan di pelaminan. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses ketujuh, yaitu manjalang mintuo. Nah, manjalang mintuo ini setelah semua acara perhelatan selesai, maka kedua mempelai ini saling melakukan kunjungan ke rumah dunsana atau karib kerabat mereka masing-masing. Misalnya kepada adik ibu yang perempuan, kemudian datang pula ke adik ibu yang laki-laki. Jadi saling kunjung mengunjungi. Dan juga nanti si marapulai ini akan membawa anak daro ke rumah dia atau ke rumah mertua yang perempuan untuk mengunjungi mertuanya. Nah, ini dilakukan biasanya pada hari keempat atau hari kelima setelah perhelatan selesai. Dan ketika kunjungan ini, si anak daro ini biasanya akan membawa kue dan nasi kunyit atau yang lain-lain. Yang penting istilahnya si anak daro tidak melenggang saja ya ke rumah mertuanya, tetapi tetap membawa buah tangan. Namun ketika mereka nanti kembali lagi ke rumah si anak daro, yang mertua ini atau orang tua dari si marapulai akan memberikan buah tangan juga untuk si anak daro. Kadang berupa kain atau dasar kain, kadang ada juga yang memberi uang atau emas dan lain-lain, tergantung ekonomi mereka masing-masing. Nah, ini biasanya dilakukan sebagai pertanda si ibu laki-laki atau mertua tadi memberi bekal untuk si istri atau si anak daro ini mengarungi kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Maka diberilah
bekal hidup oleh orang tua si laki-laki ke si anak Daro. Itulah proses atau 7 proses dari pernikahan yang terjadi di Minangkabau. Oke guys, sudah kita bahas 7 langkah proses pernikahan yang terjadi di Minangkabau. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jika Anda suka, boleh Anda like dan subscribe video saya ini. Jika Anda ingin bertanya, Anda boleh komen di bawah ini. Dan kalau ini rasanya ingin Anda sebarkan atau supaya orang lain mengetahui juga tentang 7 faktor ini, Anda boleh share video saya ke teman-teman Anda semua. Oke, see you next time. Thank you. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.